Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil kabir. Wa salli wa sallimu ala habibina Muhammadin alladhi hasala ala ajrin kabirin wa kathir li'annahu awwalu man 'allama an-nas al-Qur'ana wa tafsir wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai usul tafsir dan ulumul Quran dengan buku Tajuz Zaman fi usul tafsir wa ulumul Quran. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas mengenai hukum riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir, di mana pembahasan ini adalah salah satu pembahasan yang biasanya tercantum di kitab-kitab ulumul Quran, dan tentunya setiap orang atau siapapun itu yang ingin memperdalam tafsir, mempelajari Al-Quran, maka dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk mengetahui masalah-masalah seperti ini. Dan di sini akan kita jelaskan apa hukum dari riwayat-riwayat Israiliyat. Sebelumnya kita akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat adalah riwayat yang bersumber atau berasal dari kitab atau kitab suci ahli kitab, seperti kitab-kitab orang Yahudi, kitab-kitab orang Nasrani. Di sana terdapat kisah-kisah atau hukum-hukum yang ada persamaannya dengan syariat kita. Ini namanya riwayat Israiliyat. Dan salah satu contohnya pernah terjadi di zaman Nabi SAW ketika salah seorang pembesar atau bisa dibilang pendeta Yahudi yang sebelum dia adalah orang berilmu di kalangan Yahudi, kemudian masuk Islam, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah salah satu alim di kalangan Yahudi ketika itu. Kemudian dia masuk Islam dan dia menjadi salah seorang sahabat yang mulia. Dan dia tentunya adalah memiliki ilmu yang dipelajarinya di kitab Taurat sebelumnya, karena Yahudi kitab sucinya adalah kitab Taurat. Nah, contoh orang seperti ini ya, apabila orang Yahudi kemudian masuk Islam dan dia masih menghafal atau masih ingat atau masih menguasai kisah-kisah yang terdapat dalam kitab-kitab orang Yahudi, maka apa hukumnya gitu, mendengarkan dari kisah tersebut. Nah, tentunya akan kita jelaskan nanti. Kemudian selain Abdullah bin Salam, ada salah seorang juga yang bernama Ka'ab al-Ahbar. Beliau ini adalah hidup di zaman Nabi, kemudian masuk Islam di zaman Abu Bakar. Dan biasanya orang seperti ini dinamakan Al-Mukhadram, karena dia hidup di zaman Nabi namun belum masuk Islam. Pernah bertemu dengan Nabi misalnya, tapi dia tidak Islam. Dia masuk Islamnya, dia masuk Islamnya ketika berada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian
Nabi SAW dalam salah satu hadisnya menjelaskan bahwa ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj. Nabi mengatakan, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, dan sampaikan atau ceritakan kisah-kisah tentang Bani Israel, dan tidak masalah. Kemudian dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan, kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah li ahli islam. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab membaca Taurat itu dengan bahasa Ibrani. Kemudian mereka mentafsirkan kitab Taurat tersebut dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan langsung apa yang disampaikan oleh ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, wa la tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan. Artinya apa? Kisah-kisah yang terdapat dalam kitab Taurat itu bisa saja benar, bisa saja tidak. Karena itu masih ada kemungkinan adalah masih utuh gitu. Nah, kita ketahui bersama bahwa kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu ada 4. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Nah, 3 kitab ini, 3 kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil ini semuanya memang sejak awal itu adalah firman Allah. Namun setelah diturunkan terjadi penambahan dan pengurangan. Artinya apa? Kita tidak bisa memastikan bahwa itu diubah secara total atau tidak. Artinya kemungkinan firman Allah itu masih ada di situ, kemungkinan. Makanya jangan langsung benarkan dan jangan langsung dustakan gitu. Namun kata Nabi, waqulu, namun katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Artinya apa? Kalau itu benar-benar firman Allah, maka kita benarkan, kita imani. Tapi kalau bukan, ya tidak kita imani. Jadi para sahabat, sebagian sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka tuh ketika mendapatkan cerita-cerita tentang orang Yahudi, tentang Bani Israel, kehidupan Bani Israel, kisah-kisah orang zaman dulu, dan itu disampaikan oleh orang Yahudi, maka mereka tidak langsung membenarkan dan tidak langsung menerima dan juga tidak langsung menolak. Nah, dan dari sini terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai kisah atau riwayat-riwayat Israiliyat ini. Yang pertama, ma'alimna sihhatahu, apa yang kita ketahui kesahihannya. Artinya kita mendapati ada satu riwayat, yaitu riwayat Israiliyat, dan kita tahu persis itu adalah benar, itu adalah firman Allah, maka kita membenarkannya juga. Kalau misalnya kita, tentunya para ulama yang bisa mengatakan ini benar atau tidak. Kalau kita sebagai orang awam tentunya mendengarkan apa yang diputuskan oleh para ulama. Jadi kalau dibilang para ulama, oh kisah ini adalah kisah yang benar adanya, terjadi, meskipun terdapat dalam Taurat, maka kisah yang begini, riwayat seperti ini kita benarkan. Kemudian ada yang kedua, ma'alimna kadzibahu bima indana mimma yukhalifuhu fadzalika batil. Kemudian jenis yang kedua, jenis riwayat Israel yang kedua adalah yang sudah diketahui bahwa itu adalah kisah yang batil, kisah yang bohong.
Artinya tentunya dengan penelitian para ulama, mereka memutuskan bahwa itu adalah kisah yang dusta. Maka riwayat seperti ini adalah riwayat yang batil, artinya tidak boleh diterima. Kemudian yang ketiga adalah al-maskut. Nah, maksudnya maskut di sini yang didiamkan, artinya tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Nah, jadi kita tidak mengimaninya dan tidak mendustakannya. Kemudian sebenarnya ada jenis yang keempat, yaitu ma tastahiluhul uqul minal khurafati wa ghairiha allati hiya mawjudah wa mashhunah fil israiliyat, yang tidak masuk akal sama sekali, artinya mustahil terjadi, seperti khurafat-khurafat. Misalnya kisah-kisah khurafat orang Israel, kisah khurafat orang Bani Israel, kisah-kisah seperti ini yang tidak masuk akal sama sekali, maka ini juga secara otomatis, meskipun kita tidak kita tidak mengetahui kebenarannya, karena dia tidak mungkin terjadi, maka ini juga tidak diterima, tidak boleh diterima. Jadi dari penjelasan yang kita jelaskan tadi bahwa ada 3 macam atau 4 jenis-jenis riwayat Israiliyat. Yang pertama, riwayat itu jenisnya adalah yang bisa, ya itu memang benar adanya, terjadi. Gimana kita membuktikannya? Tentunya berdasarkan penelitian ulama, keputusan para ulama, ya bisa saja dengan perbandingan dan Al-Quran. Misalnya kisah Nabi Musa, kisah-kisah Nabi yang lainnya, terjadi persis apa yang diceritakan di Taurat dan di Al-Quran, maka kita benarkan. Tapi kalau misalnya bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tolak. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, فَمَا صَحَّ مِنْهَا وَهُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَنَا فَرِوَايَتُنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَفْضَلْ مِنْ رِوَايَتِهِمْ. Jadi kalau misalnya ada riwayat Israiliyat yang benar adanya, kisahnya itu benar terjadi, kemudian di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi juga ada, misalnya kisah-kisah para Nabi, maka kata Syekhul Islam, riwayat kita itu lebih baik yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah daripada riwayat orang-orang Israiliyat tadi. Kemudian wa ma kana batilan taraknahu. Kalau misalnya riwayat Israiliyat itu adalah batil, tidak benar, misalnya dusta, maka kita tolak atau kita tinggalkan. Wa ma lam yakun kadzalika fala ba'sa bi riwayati dzalika anhum. Adapun kalau bukan yang demikian, maksudnya tidak batil isinya, maka boleh saja, tidak mengapa kita ambil riwayat tersebut min ghairi tasdiqin mutlak wala takdzibin mutlak. Namun kita tidak membenarkannya 100% dan juga tidak mendustakannya, dan tidak mengatakan itu adalah dusta 100%. Ini adalah sikap yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana cara menyikapi riwayat-riwayat Israiliyat apabila kita mendapatinya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum asanidu kutubit tafsir, mengenai hukum-hukum sanad-sanad kitab-kitab tafsir. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam kitab tafsir itu ada macam-macam. Ada yang ringkasan, artinya tidak mencantumkan sanad-sanadnya. Ada yang dia seperti kitab Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu adalah tafsir-tafsir yang memuat sanad-sanad
Artinya ketika menjelaskan satu ayat, Imam Tobari mencantumkan riwayat-riwayat yang lengkap dengan sanad-sanadnya. Dan di sini akan kita bahas mengenai sanad tersebut. Kenapa penting dibahas? Karena salah seorang ulama mengatakan, Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena sanad, maka orang akan mengatakan apa yang dia mau. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-isnadu silahul mu'min. Sanad ini adalah senjata orang yang beriman. Fa idza lam nakun ma'ahu silahun, apabila dia tidak memiliki senjata, fa bi ayyi syai'in yuqatil. Nah, bagaimana dia ikut perang? Nah, jadi dari dua perkataan ini kita bisa memahami bahwa sanad di dalam agama ini sangat-sangat urgen dan sangat penting sekali. Inilah salah satu bukti bahwa dengan sanad ini agama ini terjaga sampai detik ini. Dan ini adalah salah satu keunggulan agama Islam dibanding agama yang lainnya. Maka wajar saja bila terjadi misalnya terjadi perubahan-perubahan, terjadi penambahan-penambahan, terjadi pengurangan-pengurangan di dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena tidak ada buktinya, tidak ada tidak ada sanadnya. Kalau orang berbohong ya bisa-bisa saja. Namun kalau di dalam agama kita, di dalam Islam, kalau misalnya ada orang mencoba untuk berdusta, membuat satu riwayat, maka akan langsung ketahuan. Kenapa? Karena akan dikoreksi oleh yang lain. Nah, dikoreksi dengan cara apa? Mana buktinya? Mana sanadnya? Mana riwayat sanadnya? Sanad-sanadnya mana? Siapa yang mengatakan ini? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dan di situ akan ketahuan. Tapi kalau agama yang lain, karena mereka tidak punya sanad, maka ya bebas saja orang yang ingin merubahnya, ingin menambahinya, ingin menguranginya, bebas gitu. Artinya tidak bakal ada yang protes, tidak bakal ada yang peduli gitu. Nah, wajar kalau sampai detik ini kitab-kitab mereka terjadi perubahan, terjadi penambahan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa ada yang sangat urgen mengenai sanad ini dalam tafsir dan sejarah. Beda dengan sanad hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang marfu'. Jadi kalau misalnya di dalam kitab-kitab tafsir kita mendapati misalnya ada satu ayat dijelaskan oleh salah seorang sahabat atau tabi'in, kemudian disampaikan kepada muridnya, sampai ke murid pakai sanad gitu. Jadi sanad yang seperti ini, sanad dalam tafsir itu beda dengan sanad dalam hadis. Ini yang perlu kita jelaskan di sini. Jadi sanad-sanad ini beda bidang, beda konsekuensinya. Tentunya kalau dalam sanad hadis-hadis Nabi yang marfu' itu, apalagi masalah akidah, masalah hukum syar'i, tentunya itu sangat-sangat ketat gitu. Dan tidak seperti misalnya, bahkan dalam hadis itu juga bermacam-macam jenis sanadnya. Di dalam sanad hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, dalam masalah hukum halal dan haram, itu tentunya lebih ketat dibanding misalnya sanad-sanad yang mengenai hadis fadhail a'mal. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, idza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halali wal harami was sunan tashaddadna. Jadi kata Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai
hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan, maka kami sangat-sangat ketat dalam melihat sanad-sanadnya. Wa idza rawayna anhu fi fadail a'mali ma lam yad'u hukman wa la yarfa'uhu tasahalna fil asanid. Kemudian kata Imam Ahmad, apabila kami meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah-fadilah amal, keutamaan-keutamaan beramal, ma la yad'u hukman, dan tidak terdapat dalam hadis tersebut hukum-hukum, wala yarfa'uhu, dan tidak disandarkan kepada Nabi, tasahalna fil asanid, maka kami lebih mempermudah dalam masalah sanad. Artinya tidak terlalu kencang gitu, tidak terlalu ketat menyeleksi sanad-sanadnya. Nah, inilah salah satu perkataan Imam Ahmad. Artinya dari perkataan ini kita bisa memahami bahwa dalam sanad hadis itu juga para ulama sendiri itu membedakan mana sanad yang harus diketatkan, mana sanad yang agak dilonggarkan gitu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, khudu hadhihi ar-raghaib wa hadhihi al-fadail min al-masyayikhah fa amma al-halal wal haram fala ta'khuduhu illa amman ya'rifu ziyadah fihi min al-nuqsan. Jadi perkataan yang mirip dengan Imam Ahmad itu dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ambillah mengenai motivasi-motivasi dan fadilah-fadilah amal dari para masyayikh. Adapun halal dan haram, mengenai halal dan haram, fala ta'khuduhu, jangan diambil kecuali illa amman ya'rifu ziyadah fihi minan nuqsan, kecuali dari orang yang benar-benar tahu mana tambahan dan pengurangan. Artinya kalau orang-orang yang thiqah, dia akan tahu persis hadis ini ada tambahannya, ada pengurangannya. Artinya apa? Kata Sufyan ats-Tsauri, kalau masalah raghaib, masalah motivasi beramal, masalah fadilah amal, itu nggak apa-apa diambil dari guru-guru siapapun itu. Tapi kalau masalah halal dan haram, itu harus benar-benar dari orang yang benar-benar tahu mana hadis yang ada tambahan atau tidak. Artinya dia itu bukan sembarangan guru gitu. Dia benar-benar thiqah, kuat hafalannya. Wa hadha madhhabun katsirun minal muhadditsin wal fuqaha kama hakahu an-Nawawi anhum. Dan ini adalah madhab atau prinsip kebanyakan para ahli hadis dan para ahli fikih. Dan sebenarnya ada yang melarang untuk mengambil hadis-hadis dhaif yang secara mutlak, seperti madhab Imam Ibnu Arabi dan Syaukani. Jadi artinya tidak semua ulama itu membolehkan yang seperti ini. Artinya ada yang ulama itu tetap kalau hadis dhaif ya nggak boleh diamalkan gitu, seperti itu. Namun jumhur mengatakan, artinya mayoritas ulama mengatakan boleh mengamalkan hadis-hadis yang lemah, tentunya dengan ada catatan-catatan dan syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarangan hadis lemah juga, tapi ada syarat-syarat hadis lemah yang boleh diamalkan. Ini adalah menurut mayoritas para ulama. Dari bab ini, dari pembahasan ini kita akan mengetahui bahwa mengenai riwayat sanad-sanad tafsir yang berkaitan dengan hukum-hukum bahasa dan balaghah, baik itu dari sahabat, tabi'in, dalam beberapa tafsir. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, salah satu umurin laisa laha isnad. Jadi ada 3 perkara yang tidak ada sanadnya.
Yang pertama at-tafsir, kemudian wal malahin, kemudian al-maghazi. Ya, salah satu yang tidak apa-apa ya, sebenarnya tidak masalah kalau tidak ada sanadnya, itu adalah tafsir, kata Imam Ahmad. Kemudian tentang cerita-cerita perperangan. Wa yurwa laisa laha aslun ay isnad. Namun ini diriwayatkan bahwa ini perkataan ini tidak ada sanadnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan li'anna al-ghaliba 'alaiha al-marasil. Jadi kebanyakan sanad-sanad tafsir itu adalah marasil, artinya kalau kata mursal dalam ilmu hadis itu adalah terputus. Artinya tidak nyampe kepada tidak bersambung. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad laisa laha isnadun ay laisa laha isnadun muttasil. Jadi kalau masalah tafsir, masalah cerita-cerita sejarah perperangan dan seterusnya, itu tidak ada sanad yang bersambung, kata Imam Ahmad. Wala yutalabuna bidzalik, dan juga tidak ada tuntutan untuk itu. Kenapa? Li'anna aktsaral marwiyati fit tafasir asaniduha mursalah. Karena kebanyakan riwayat-riwayat mengenai tafsir Al-Qur'an itu tafsirnya mursal, artinya terputus. Sanadnya terputus. Sanad tafsirnya itu terputus, tidak bersambung. Jadi ashabuha laisu mislu ashabi riwayatil hadis fil halali wal haram. Jadi sanad-sanad yang terdapat pada riwayat-riwayat tafsir itu tidak seperti sanad-sanad yang ada dalam hadis. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa dalam hadis itu sendiri sanad itu bermacam-macam gitu. Jadi yang paling ketat itu adalah sanad-sanad yang mengenai akidah, kemudian mengenai hukum halal dan haram. Ini ada harus benar-benar perawinya memang siqah gitu, nggak ada tolerir. Tapi kalau masalah fadilah amal, masalah motivasi beramal, ini masih ditolerir sebagian ulama tentunya. Demikian juga dengan sanad-sanad riwayat tafsir. Kalau sanad-sanad riwayat tafsir ini juga tidak terlalu diketatkan. Makanya bahkan Imam Ahmad mengatakan ya kebanyakan itu adalah terputus sanadnya. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita mendapati tafsir-tafsir itu tidak seperti sanad-sanad hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis. Dan perlu kita ketahui bahwa para ulama, para qurra yang mereka itu, di mana mereka itu pakar dalam masalah Al-Quran, masalah tafsir, itu belum tentu diterima ketika mereka meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Contohnya adalah Asim bin Abi Nujud Al-Kufi. Qala anhu Ibnu Hajar Al-Asqalani saduqun lahu wa awham. Saduqun lahu awham. Jadi Asim ini adalah salah satu pakar qiraah, artinya bahkan dia adalah dinamakan qari. Riwayat Asim ini adalah qari, ahli tafsir, ahli qiraah. Namun kata Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan Asim ini adalah orangnya soduk, jujur, benar. Namun dia punya sedikit auham, keraguan-raguan. Artinya kalau masalah qiraah dia oke gitu. Tapi kalau masalah meriwayatkan hadis dia ada waham. Artinya bukan siqah orangnya. Bahkan dia hujjah fil qiraah. Orang ini adalah hujjah, artinya kuat hafalannya di dalam masalah qiraah.
Demikian juga dengan Hafs bin Sulaiman al-Asadi. Qala anhu Ad-Dhahabi mengatakan tentang Hafs bin Sulaiman al-Asadi ini adalah dzakara jarhul ulama'il hadits fihi. Ad-Dhahabi mengatakan bahkan para ulama hadis itu menjarah Hafs bin Sulaiman. Artinya mengatakan bahwa kalau masalah meriwayatkan qiraah oke. Tapi kalau masalah riwayat hadis, Hafs bin Sulaiman al-Asadi ini artinya jarah, tidak direkomendasikan. Artinya tidak termasuk yang dikatakan thiqah dan adil. Jadi ini ya adalah pelajaran penting di sini yang perlu kita jelaskan, bahwa sanad-sanad ini bermacam-macam. Jadi jangan pernah disamakan antara sanad riwayat tafsir dengan sanad riwayat hadis. Karena riwayat hadis itu memiliki cara sendiri, sanad riwayat tafsir itu memiliki aturan sendiri gitu. Jadi tidak sama. Makanya ada yang fakar dalam masalah qiraah, dia belum tentu fakar juga dalam masalah meriwayatkan hadis. Jadi bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan matrukul hadis ma'a imamatihi fil qiraah. Jadi Hafs bin Sulaiman ini dia memang imam, memang ulama, memang alim dalam masalah qiraah. Tapi hadisnya itu ditinggalkan, matrukul, artinya kalau dia meriwayatkan hadis maka hadisnya nggak diterima. Hadisnya mardud, nggak boleh diterima. Meskipun dia pakar dalam masalah qiraah. Artinya ini adalah satu satu kelebihan di mana dia memiliki satu kelebihan yang luar biasa, yaitu pakar masalah qiraah, tapi dia tentunya tidak manusia sempurna yang memiliki kekurangan, dan dia tidak sethiqah para sanad-sanad hadis yang lain. Jadi kita harus menghargai ini. Jadi bahwa kita harus memahami bahwa para ulama hadis seperti Imam Bukhari itu belum tentu menguasai ilmu-ilmu yang lain seperti dia menguasai hadis. Sama seperti misalnya di kalangan sahabat sendiri memang mereka punya kelebihan masing-masing. Ada yang pintar dalam masalah mengatur negara seperti Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Ada yang jago masalah peperangan seperti Khalid bin Walid. Ada yang paling jago masalah halal dan haram, dan ini adalah rekomendasi Nabi langsung. Kalau kalian mau tahu siapa yang paling bisa masalah halal dan haram, yaitu Mu'adz bin Jabal. Artinya di kalangan sahabat sendiri itu terjadi kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, apalagi generasi setelah mereka gitu. Dan kita di sini akan sebutkan beberapa ulama-ulama dalam tafsir. Di antaranya adalah Muqatil bin Sulaiman, sahibu tafsir al-Khurasani, mahalluhu 'inda ahli tafsir wal ulama mahalluhu kabir, wasi'ul ilmi. Muqatil bin Sulaiman ini adalah punya tafsir, dan dia ahli tafsir, dan diakui ilmunya luas, namun walakinnal huffaz dha'afuhu, akan tetapi para ahli hadis, hufaz ahli hadis itu melemahkannya. Artinya dia nggak bisa jadi sanad hadis, tapi kalau jadi sanad tafsir bisa. Ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain disebutkan di sini seperti As-Sadis Shaghir, kemudian Atiyah Al-Ufi, kemudian Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia ini adalah dha'ifun fil hadis, imamun fit tafsir. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini adalah orang yang lemah dalam masalah hadis, namun dia imam. Artinya seorang alim dalam masalah tafsir. Bahkan dia punya tafsir yang
berjilid gitu, satu jilid. Kemudian contoh yang lain imam tafsir adalah Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi. Bahkan Adz-Dzahabi berkata, Al-Allamah Al-Akhbari Abu Nadhr Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi Al-Mufassir illa annahu syi'i matrukul hadis. Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi ini dia adalah seorang alim dalam masalah tafsir, namun dia adalah akidahnya adalah Syiah, akidah Syiah, dan hadisnya matruk, ditinggalkan, artinya nggak boleh diterima. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai al-qawaid allati i'tamada 'alaiha al-mufassirun. Ada beberapa kaidah yang dijadikan patokan oleh para ahli tafsir. Sebenarnya banyak kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai patokan oleh ahli tafsir. Namun kita akan jelaskan sedikit di sini. Kemudian sebelum kita jelaskan kaidah-kaidah tersebut, kita akan jelaskan ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, la yajuzu lil mushtaghil bihadzal fanni an yuqa'ida li nafsihi qawa'ida muayyanah lam nadhkurha as-salafus salih. Nah, ini adalah yang catatan pertama sebelum kita masuk ke membahas kaidah-kaidah tentang usul tafsir. Kita akan ingatkan ada catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh bagi orang yang fokus dalam masalah tafsir ini atau usul tafsir ini, dia membuat kaidah sendiri. Dia membuat kaidah sendiri, mentang-mentang dia sudah belajar tafsir, belajar usul tafsir, ulumul Quran, kemudian dia membuat kaidah terbaru, misalnya kaidah baru dalam usul tafsir, dan ini tidak ada sebelumnya disebutkan oleh para ulama salafus saleh, maka ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua adalah kullu qa'idatin istanada ilaiha jumhurul mufassirin wattafaqu 'alaiha wajaba ittiba'uha. Jadi semua kaidah yang dijadikan patokan oleh mayoritas para ahli tafsir dan mereka menyepakati hal tersebut, kaidah tersebut, wajaba ittiba'uha, maka wajib mengikutinya. Wa 'adamu naqdiha au mukhalafatiha, dan tidak boleh membatalkannya dan menyelisihinya. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga adalah usulu qawaidit tafsiri innama hiya fil asli mustanbatun katsirun minha min usul fiqh. Jadi kebanyakan usul tafsir itu sebenarnya itu diambil dari usul-usul fikih. Jadi memang ada beberapa usul tafsir itu diambil dari usul fikih, artinya bahkan sama saja jadinya. Seperti nasikh dan mansukh, umum dan khusus, kemudian mutlak muqayyad. Nah, ini kan beberapa kaidah yang diambil dari usul fikih. Kemudian yang keempat adalah poin yang keempat yang perlu kita perhatikan, yaitu al-qawaidul mukhtalafa fiha 'indal mufassirin fiha masrahun lil ijtihadi idza lam yarid fiha ma yaqta'un niza'. Jadi kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh ahli tafsir, maka itu adalah kaidah yang berasal dari hasil ijtihad. Artinya hasil ijtihad para ahli tafsir. Jadi bukan orang awam, bukan orang biasa. Jadi kalau misalnya kita mendapati ada kaidah yang dua kaidah yang bertentangan misalnya atau berbeda misalnya,
maka itu adalah hasil dari ijtihad para ahli tafsir, bukan orang-orang biasa. Artinya kita harus menghargainya. Kemudian beberapa kaidah yang akan kita sebutkan dalam kesempatan ini adalah yang pertama, idza warada fil Qur'ani ma zahiruhu ta'arud yuqaddamu an-nassul madani 'ala al-makki. Nah, jadi apabila kita mendapati dalam Al-Qur'an ada yang kelihatannya itu adalah bertentangan, maka yuqaddamu an-nassul madani 'ala al-makki. Maka kalau misalnya nasnya terdiri dari nas makki dan madani, satu turun sebelum hijrah dan satu lagi turun setelah hijrah, maka yang didahulukan adalah ayat madani, ayat madaniyah atau nas madani. Kenapa? Lihtimalin naskhi, karena ada kemungkinan itu adalah masalah nasikh dan mansukh, ada yang terhapus. Artinya secara otomatis yang terhapus adalah makki, karena makki yang duluan turun. Dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan pada pembahasan al-makki wal madani. Nah, karena ini adalah salah satu manfaat dari belajar makki dan madani. Karena ini adalah usul tafsir dari salah satu usul dari usul tafsir adalah mempelajari makki dan madani. Karena apa? Inilah manfaatnya. Apabila terjadi kelihatan ta'arud, bertentangan dua ayat, maka solusinya adalah kita cari dulu mana, apakah ada makki dan madani atau tidak. Kalau ada, maka kemungkinan yang dihapus itu adalah makki. Kemudian al-muhkamu muqaddam 'ala al-mutasyabih. Yang muhkam, ayat-ayat yang jelas, yang tegas itu dikedepankan daripada ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas. Wala yajuzu taqdimu aw tatabbu'ul mutasyabih minan nusus, dan enggak boleh mengedepankan atau mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabih daripada ayat-ayat yang muhkam tadi. Wa illa kana mimman wasafallah. Kalau enggak, itu adalah termasuk dari apa yang disebutkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah yajibul ilmu bin nasikh wa tahrimul ilmi bil mansukh. Jadi ketika kita mengetahui mana nasikh dan mansukh, maka hukumnya wajib mengetahui nasikh tersebut dan haram hukumnya mengamalkan yang mansukh. Idza sabata an-naskhu bidalilin sharihin sahihin. Apabila terdapat nasikh dan mansukh ini dengan dalil yang sharih, yang jelas dan benar. Nah, dan ini juga sudah kita jelaskan pada pembahasan nasikh dan mansukh. Kemudian kaidah yang keempat adalah la yu'tamadu fin naskhi qaulul 'amil mufassirin. Jadi tidak boleh dijadikan patokan dalam nasikh dan mansukh perkataan awamul mufassirin, artinya ahli tafsir yang secara umum gitu, yang masih awam. Bal walal ijtihadul mujtahidin min ghairi naqlin sarihin sahihin. Bahkan tidak boleh juga ijtihad dari para ahli mujtahid tanpa ada dalil yang jelas dan tegas. Kemudian yang kelima, la yajuzul amalu bid dalil am idza warada ma yukhassisuhu. Tidak boleh hukumnya mengamalkan dalil yang umum apabila ada dalil yang mengkhususkannya. Waqad taqaddamat al-amtsilah 'ala dzalik. Dan ini juga sudah kita jelaskan dalam masalah umum dan khusus. Kemudian yang keenam adalah la yajuzu tawaqquf fi an-nass al-'ami. Enggak boleh hukumnya tawakuf, berhenti. Artinya menjadikan nas umum itu sebagai dalil. Dengan alasan bihujjati ihtimali wurudi ma yukhassisuhu, karena alasan ada kemungkinan
ada yang mengkhususkannya. Bal yajibul amalu bil ami idza lam narid ma yukhassisu. Jadi apabila kita mendapati dalil yang umum, maka kita mengamalkan dalil umum tersebut selama tidak ada yang mengkhususkannya. Artinya kita tidak boleh tawakuf. Artinya maksudnya tawakuf di sini adalah tidak boleh mengabaikan dalil umum tersebut dengan anggapan bahwa mungkin ada yang mengkhususkannya gitu. Nah. Kemudian yang ketujuh, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ibrah itu adalah umumnya lafaz ayat dan bukan khususnya sebab. Artinya kalau misalnya ada satu masalah hukum itu ayatnya turun karena satu kejadian, satu peristiwa, maka ayat tersebut itu berlaku untuk siapapun. Artinya bukan hanya khusus pada orang tersebut gitu. Misalnya masalah dihar. Masalah dihar itu terjadi karena satu peristiwa antara suami istri di zaman Nabi misalnya. Dan ini hukum dihar itu bukan berlaku pada dia saja gitu, tapi berlaku pada orang seterusnya. Kemudian al-amu al-muradu bihil khusus wa ghairul amil alladhi dakhalahul khusus. Nah, ini juga sudah kita jelaskan. Umum yang dimaksud di situ adalah khusus, bukan umum yang dimasuki oleh khusus. Nah, jadi sebagaimana yang kita sebutkan dalam masalah umum dan khusus, umum itu ada 3 macam. Ada umum yang dakhalahul ikhtisas, ada yang namanya umum al-mukhassas, al-muradu bihil khusus, kemudian ada umum yang baqi ala umumihi. Jadi sudah kita jelaskan satu persatu. Alladzi qala lahumun nasu, innan nasa qad jama'u lahum. Jadi alladzi qala lahumun nasu, itu maksud annas di situ adalah itu namanya al-umum yuradu bihil khusus, yaitu Nu'aim bin Mas'ud. Jadi yang masalah-masalah seperti ini jangan disamakan dengan misalnya umum yang ada pengkhususannya, seperti misalnya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi awalnya umum kemudian ada pengkhususannya. Itu beda dengan umum yang dimaksud adalah khusus. Nah. Kemudian takhsisul 'am qad yakunu muttasilan wa qad yakunu munfasilan. Wa qad yakunu takhsisu min al-kitab nafsihi aw min as-sunnah an-nabawiyyah as-sahihah. Jadi ini juga sudah kita jelaskan di pembahasan takhsisul 'am. Takhsisul 'am ada yang langsung dia bersambung seperti innal insana lafi khusr illa alladzi, langsung dia. Kemudian ada yang terpisah. Ada yang terpisah. Umumnya di sini, kemudian khususnya di surah yang berbeda. Kemudian ada yang ayatnya umum, kemudian pengkhususnya itu di dalam hadis Nabi SAW. Misalnya hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Bangkai di sini umum, bangkai apapun. Namun dikhususkan dalam hadis Nabi SAW, uhilla lana maitatani, dihalalkan untuk kita 2 bangkai, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Kemudian la yajuzul amalu bil mutlaq idza warada ma yuqayyiduh. Jadi tidak boleh mengamalkan ayat-ayat yang mutlak kalau ada yang mentakyidnya. Seperti misalnya masalah tahrir raqabah. Dalam ayat dihar itu mutlak. Namun muqayyad dengan tahrir raqabah di ayat mengenai membunuh dengan sengaja, secara tidak sengaja. Kemudian al-mantuqu fin nassi muqaddam 'al mafhum. Jadi mantuq, jadi secara letterlek nas itu
dia itu harus dikedepankan daripada mafhumnya. Mafhumnya itu adalah pemahaman dari ayat tersebut. Artinya secara lafadz ayat itu harus dikedepankan daripada maksudnya yang mungkin saja itu keliru. Seperti itu. Kemudian mafhumul muwafaqah wa yusamma qiyasul aula mu'tamadun 'inda ulama at-tafsir wal lughah. Kemudian ada namanya mafhumul muwafaqah wa yusamma qiyasul aula. Mafhum muwafaqah ini adalah sebagai salah satu kaidah yang mu'tamad di kalangan para ahli tafsir dan ahli bahasa. Seperti misalnya wala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada kedua orang tua kamu itu uff. Nah, ini adalah nasnya. Kemudian mafhum muwafaqahnya bahkan mimbabi aula adalah memukul, mengatakan saja tidak boleh kepada orang tua, apalagi memukul, mengejek, menghardik dan seterusnya. Itu lebih parah lagi. Dan ini adalah salah satu kaidah, mafhum muwafaqah ini salah satu kaidah yang dipakai dalam usul tafsir. Kemudian yang ke-13 adalah kullun nususi al-mujmalah allati tahtaju ila bayanin warada bayanuha fil kitabi ahyanan wa fis sunnah ghaliban. Jadi setiap nas yang mujmal, yang global, yang belum jelas itu butuh penjelasan. Nah, jadi penjelasannya itu bisa saja dalam Al-Quran itu sendiri dengan surah yang berbeda atau ayat yang berbeda, atau dengan hadis Nabi SAW. Seperti misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini kan mujmal, artinya masih global. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara menunaikan zakat itu kan dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana cara ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya itu penjelasannya ada pada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ke-14 adalah la yajuzul amal bil mujmal wa taghaful al mubayyan. Maka yang ke-14 ini tidak boleh mengamalkan ayat-ayat yang mujmal, yang masih global, dan mengabaikan penjelasannya. Misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah, ini salat ini bisa bermakna doa. Karena tidak ada dalam Al-Quran penjelasan gimana ruku dan seterusnya. Maka nggak boleh diamalkan, hanya berdoa saja cukup. Seperti itu. Jadi harus dikembalikan kepada penjelasannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ke-15 adalah al-haqiqatu syar'iyyah muqaddamah 'ala al-haqiqatul lughawiyah awil 'urfiyyah. Nah, hakikat syar'iyyah itu dikedepankan, didahulukan daripada hakikat lughawiyah awil 'urfiyyah. Seperti kata salat tadi, salat itu secara syar'i adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatabun bitaslim. Maka ini didahulukan makna ini daripada makna secara bahasa. Misalnya doa, secara bahasa arti salat adalah doa. Kemudian yang ke-16, qad tuqaddamul haqiqatul 'urfiyyah 'al haqiqatul lughawiyyah wa dhalika bina'an 'al qa'idatil 'adah muhakkamah. Kaman halafa la ya'kulu lahman fa akala samakan. Jadi terkadang hakikat urfiyah itu didahulukan maksudnya atau dikedepankan pemahamannya daripada hakikat bahasa, hakikat lughawiyah. Hakikat urfiyah itu dikedepankan maknanya daripada hakikat bahasa. Dengan landasan kaidah al-'adatu muhakkamah. Adat adalah sebagai hukum. Seperti misalnya orang yang bersumpah, dia bersumpah untuk tidak makan daging. Fa'akala samakan. Kemudian dia makan ikan. Secara bahasa, ikan itu kan punya daging juga.
maka kalau dia makan ikan, jadi seharusnya secara otomatis dia membayar kafarah sumpahnya. Namun karena ikan secara uruf itu tidak masuk kategori daging. Nah, karena secara uruf yang tahu orang itu adalah daging sapi, daging kambing, dan seterusnya. Dan ikan tidak termasuk. Kemudian yang ke-17 adalah jami'ul amsal fil Qur'ani innama ja'at li hikam wa ilal wa qad takunu syar'iyyah aw dunyawiyyah wa taqaddama al-kalam fi fawaidil amsal. Jadi semua perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Qur'an itu tentunya dimunculkan atau dicantumkan dalam Al-Quran tentunya dengan tujuan hikmah. Ada hikmah-hikmahnya. Kemudian kullu qasamin bi makhluqatillahi ta'ala fil Qur'ani huwa khasun bi rabbil izzati wal jalal. Semua qasam, sumpah dengan makhluk Allah yang ada dalam Al-Quran itu khusus hanya untuk Allah. Seperti Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal fajri wal asri. Semua sumpah-sumpah selain dengan nama Allah ini itu hanya khusus untuk Allah. Wala yajuzu lil bashari an yuqsim bi ghairillah. Namun untuk manusia nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Artinya nggak boleh orang mengatakan wal asri wasyamsi, nggak boleh. Dia hanya bersumpah dengan wallahi, tallahi, dan seterusnya. Kemudian jami'ul aqsami fil Qur'anil tadullu ala 'azamati ma aqsama Allahu bihi wa ala 'azamati ma aqsama alaihi. Jadi yang perlu kita ketahui mengenai sumpah ini, semua yang Allah jadikan sebagai objek sumpah itu semua itu menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian jami'ul qisas al-waridah fil Quran sawa'un kanat min qisasil anbiya aw al-umam as-sabiqah aw kanat min al-qisas al-hayawanat fakulluha tadullu ala mawa'id wal 'idhatin wa i'tibarin. Jadi semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran, kisah para nabi, kisah para umat sebelumnya, kisah orang soleh, kisah hewan-hewan, itu tentunya mengandung pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik di dalamnya, dan hikmah-hikmah yang luar biasa tentunya. Kemudian berikutnya, la yujadu fi kitabillahi tanaqud aw ta'arud. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tidak ada di dalam Al-Quran itu pertentangan. Nah, kalau misalnya ada orang melihat bahwa Al-Quran ini bertentangan, itu menunjukkan bahwa dia yang kurang ilmunya. Kemudian boleh meriwayatkan Israiliyat, tapi ada catatan-catatan, ada syarat-syaratnya. Kemudian yang terakhir, ada 3 hal, ya, sebagaimana yang disebutkan Imam Ahmad, itu nggak masalah tidak ada sanadnya, seperti tafsir, malahim, dan maghazi. Oke. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan terakhir, insya Allah pada pekan depan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah